Sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat sekalian mengenai perjalanan channel saya ini. Sejak saya membuatnya, sampai akhirnya beberapa hari yang lalu, sudah lolos monetisasi. Bahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Seperti apa cerita singkatnya? Simak terus video ini sampai selesai. Tanggal 22 Juli 2022 yang lalu, saya membuat channel ini. Dan di hari yang sama, saya upload video pertama saya dengan kualitas yang jauh di bawah standar tentunya. Karena peralatan rekam saya juga seadanya. Tetapi dengan semangat yang tinggi, saya meniatkan untuk membuat channel ini dan mengembangkannya. Saya perlahan-lahan mengupload video yang pertama dan seterusnya. Dan dalam perjalanan saya mengembangkan channel ini, saya harus berbagi waktu juga dengan kegiatan saya yang lain yang membuat saya kadang-kadang satu minggu hanya satu kali upload. Bahkan dalam waktu 3 minggu saya hanya upload sekali aja. Harus bagi waktu saya dengan pekerjaan yang lain. Sampai akhirnya pada sekitar tanggal 12 Desember 2022, konten saya berjumlah 42. Dan memasuki bulan Januari tahun 2023, akhirnya salah satu syarat untuk monetisasi akhirnya terpenuhi, yaitu 1000 subscriber. Pada waktu itu mencapai 1010 subscriber. Dan ketika subscriber saya sudah mencapai 1000, pada saat itu jam tayang saya juga sudah di atas 3000. 3500 kalau saya tidak salah ingat waktu itu. Pada bulan Januari yang lalu. Dan akhirnya pada tanggal 8 Februari 2023 ini, beberapa hari yang lalu, salah satu syarat yaitu 4000 jam tayang akhirnya terpenuhi. Di hari yang sama, saya mengajukan monetisasi channel ini. Tapi sebelumnya, saya sudah membuat akun Google AdSense. Jadi ketika saya mendaftar monetisasi di tanggal 8 itu, saya langsung kaitkan akun Google AdSense saya. Saya masih ingat waktu saya mengajukan monetisasi itu jam 6 sore pada tanggal 8 itu. Dan malam harinya sekitar jam 11, saya dapat email dari YouTube bahwa channel YouTube saya sudah berhasil dikaitkan ke Google AdSense saya. Waktu itu saya tidak terlalu gembira. Saya malah cemas. Walaupun sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sudah memenuhi syarat pengajuan monetisasi, tapi saya justru cemas pada saat itu. Pikiran saya adalah, jangan sampai proses tinjauan channel ini memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Bahkan mungkin yang paling buruk adalah tidak lolos monetisasi. Hari itu pun berlalu, dan keesokan harinya, yaitu tanggal 9 Februari, pagi-pagi sekali saya buka HP saya. Dan belum ada apa-apa, belum ada informasi apapun yang saya terima. Pada saat itu saya berpikir bahwa ini mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu baru dapat jawaban dari pihak YouTube apakah disetujui atau tidak. Namun apa yang terjadi? Di tanggal 9 itu, sekitar jam 2 siang, saya tidak salah ingat, saya buka HP saya, dan saya dapat email. Begitu saya buka email itu, ternyata itu dari YouTube. Yang isinya memberitahukan bahwa channel ini lolos monetisasi.
itu saya bahagianya bukan main. Sama sekali tidak menduga bahwa pengajuan monetisasi saya ditinjau dan disetujui dalam waktu kurang dari 24 jam. Saya mengajukan monetisasi jam 6 sore di tanggal 8 itu, dan email dari YouTube masuk itu jam 1:17, pukul 13:17 menit Indonesia Tengah. Itu kurang dari 24 jam. Channel ini disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Saya sangat bahagia pada saat itu. Karena awalnya saya berpikir bahwa ini akan makan waktu yang lama. Saya dihantui oleh kisah teman-teman yang lain, YouTuber yang lain, yang menceritakan bahwa mereka ada yang berminggu-minggu, bahkan berkali-kali mengajukan monetisasi, tapi tetap ditolak. Saya mikirnya bahwa jangan sampai saya senasib dengan mereka itu. Bukan cuma berminggu-minggu peninjauannya, mungkin yang paling buruk adalah channel ini ditolak monetisasinya. Tapi saya sendiri juga tidak tahu kalau misalnya ada pelanggaran di video mana dan pelanggarannya seperti apa. Saya hanya cemas saja bahwa channel ini akan ditolak monetisasi. Dan di tanggal 9 itu juga, setelah saya menerima email pemberitahuan bahwa channel ini lolos monetisasi, pada siang hari itu, sorenya sekitar jam 7, akhirnya channel ini saya lalu aktifkan untuk penayangan iklannya. Tapi pada saat saya mengaktifkan setiap konten penayangan iklannya, banyak sekali yang kena dolar kuning waktu itu. Bahkan sampai konten ini dibuat, masih belum selesai saya atasi mengenai masalah dolar kuning tersebut. Jika channel ini lolos monetisasi dalam waktu kurang dari 24 jam, selain bahagia, saya juga berkesimpulan bahwa itu menunjukkan konten saya secara keseluruhan tidak melanggar aturan dari YouTube. Jadi tidak ada bagian dari konten saya yang melanggar peraturan dari YouTube dan sejalan dengan apa yang disyaratkan oleh pihak YouTube, yang menyebabkan channel ini disetujui monetisasi dalam waktu singkat. Nah, dari cerita singkat ini, pesan yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah berdasarkan pengalaman yang saya punya ini. Yang pertama, tetap semangat. Kalau Anda sudah mulai berencana untuk menjadi seorang YouTuber dan sudah mulai menjalankannya, tetap semangat. Pertahankan semangat Anda untuk terus berkarya. Kalau Anda punya waktu luang yang cukup, gunakan waktu itu untuk melakukan riset. Kira-kira kontennya seperti apa yang ini Anda buat sesuai dengan kemampuan yang Anda punya. Pertama. Yang kedua, berusahalah untuk membuat karya milik Anda sendiri. Jangan ambil karya orang lain, lalu upload ke channel Anda, dan Anda klaim bahwa itu karya milik Anda sendiri. Itu sudah pasti melanggar. Kalau hal itu terjadi, maka itu akan menyulitkan teman-teman sekalian waktu pengajuan monetisasi nantinya. Jadi, tidak perlu terlalu banyak hal yang kita mesti ketahui. Yang terpenting adalah, kalau ini menurut pendapat saya pribadi, kontennya harus original, jangan mengambil konten orang lain. Lalu itu kita gunakan, dan kita mengklaim bahwa itu milik kita. Tidak boleh. Gunakan karya sendiri. Kembangkan kemampuan Anda dalam berkarya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Valen, tapi kan di setiap video Anda ada banyak cuplikan gambar atau foto atau video yang tentunya itu bukan milik Anda sendiri. Itu milik orang lain. Itu benar. Setiap konten saya itu, setiap video saya itu ada gambar, ada foto, atau cuplikan foto atau gambar atau video. Dan itu saya ambil begitu saja dari Google. Dari Google. Saya comot gitu saja dari Google, lalu saya
oplos dengan video utama saya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, dari semua cuplikan gambar atau foto atau video itu yang saya oplos, yang saya tempel dengan video utama saya, itu durasinya tidak ada yang sampai 3 detik. Itu semua maksimalnya 2,9, 2,8, atau 2,7 detik. Itu sangat singkat sekali. Dan ketika pengajuan monetisasi disetujui dalam waktu yang singkat, kurang dari 24 jam, saya menganggap bahwa penggunaan karya orang lain semacam itu masuk dalam kategori wajar. Jadi, apakah menggunakan karya orang lain itu boleh? Saya pikir boleh. Sepanjang kita menggunakan karya orang lain dalam batas yang wajar. Batas yang wajar itu yang seperti apa? Ya, menurut pendapat saya pribadi, seperti yang saya gunakan di setiap video saya. Ambil karya orang lain dengan durasi yang singkat, dengan tujuan untuk menjelaskan bagian tertentu dari video utama saya. Di mana potongan gambar atau foto atau video singkat itu saya tempatkan. Maksudnya untuk menjelaskan bagian itu dari konten utama saya. Bukan potongan video itu saya jadikan sebagai karya utama saya. Tetap karya saya pribadi, tetapi karya orang lain itu saya pakai untuk menjelaskan bagian tertentu dari video saya. Dan itu saya ambil dalam durasi yang sangat singkat. Dan ternyata itu tidak bermasalah. Karena buktinya channel ini lolos monetisasi. Itu yang kedua. Bahwa kita menggunakan karya kita sendiri, karya original kita sendiri. Jangan menggunakan karya orang lain. Ada pengecualian, boleh menggunakan karya orang lain, tapi dalam batas yang wajar. Seperti yang barusan saya jelaskan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dan ini untuk teman-teman subscriber saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari sahabat-sahabat sekalian. Karena dukungan kalianlah channel ini akhirnya mencapai 1000 subscriber. Yang mana itu merupakan salah satu syarat pengajuan monetisasi. Tanpa dukungan dari teman-teman sekalian, mungkin sampai saat ini channel ini belum mencapai syarat untuk pengajuan monetisasi. Buat kalian semua, buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang berjuang, tetap semangat, teruslah berkarya. Yang sedang dalam persiapan untuk pengajuan monetisasi, kerjakan sebaik mungkin karya Anda. Lakukan hal-hal yang tidak melanggar ketentuan YouTube. Yakinlah bahwa nanti Anda juga akan mencapai titik seperti yang saya capai saat ini. Dan setelah lolos monetisasi, saat ini saya sedang dalam proses untuk pengajuan PIN AdSense. Saya berharap ini juga tidak memakan waktu yang terlalu lama untuk pengajuan PIN AdSense-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengajuan PIN AdSense, syaratnya adalah kita harus mengumpulkan $10 terlebih dahulu kalau kita bisa mengajukan PIN AdSense. Oke, saya kira itu saja pengalaman singkat saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video singkat ini. Dan yang sedang dalam persiapan menuju pengajuan monetisasi, agar saya doakan agar Anda cepat mencapai syarat pengajuan monetisasi dan channel Anda lolos ditinjau dan lolos memenuhi syarat monetisasi. Sekian dan terima kasih.